Indonesia merupakan negara yang banyak dijajah oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa pertama kali datang ke negara Indonesia ingin berdagang atau berjualan, tetapi lama-kelamaan bangsa Eropa ingin menguasai seluruh wilayah di negara Indonesia pada saat itu. Bidang politik, bangsa Eropa membuat sistem pemerintahan di negara Indonesia sangatlah berubah. Pada saat penjajahan bangsa-bangsa Eropa, banyak kerajaan di Indonesia yang kehilangan wilayahnya dikarenakan oleh semakin kuatnya pengaruh dari bangsa Eropa ke Indonesia. Berikut adalah pengaruh kolonialisme terhadap pemerintahan kerajaan. Pemerintah kolonial ikut campur tangan dalam pemerintahan kerajaan. Kedudukan raja terikat oleh struktur pemerintahan kolonial. Nah, dari adanya dampak tersebut, khususnya setelah perjuangan tahun 1908, muncul kaum terpelajar Indonesia yang bersatu melawan bangsa Eropa. Sosial juga, bangsa Eropa membuat sebuah perubahan kepada negara Indonesia. Saat awal kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan belum diberlakukannya politik etis, ketika bangsa Eropa merubah sistem sosial di Indonesia di mana terdapat 3 golongan, yaitu ada masyarakat kalangan bawah, masyarakat kalangan menengah, dan masyarakat kalangan atas. Yang pertama, saya akan membahas masyarakat kalangan bawah, yaitu meliputi kaum buruh, pedagang, petukang, pekerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, masyarakat kalangan menengah meliputi petani yang memiliki tanah dan para pegawai pemerintahan kolonial Belanda. Yang ketiga, masyarakat kalangan atas, yaitu meliputi pemuka agama dan para bangsawan. Namun, setelah adanya politik etis, maka semakin banyak muncul kaum pelajar yang kemudian menggantikan peran para bangsawan untuk menggerakkan Indonesia yang lebih baik. Bidang pendidikan, bangsa Eropa, khususnya Belanda, membuat banyaknya muncul kaum terpelajar. Dengan kata lain, kaum terpelajar ini memiliki pengaruh yang lebih besar dari kaum bangsawan andalan atau yang terpengaruh Belanda. Sehingga perjuangan kaum terpelajar lebih diikuti dan dipercaya pada zaman itu dapat membebaskan dari penjajahan. Hal ini tidak lepas dari politik etis yang diterapkan Belanda. Dampak bidang ekonomi di bidang pengusaha pribumi. Pemerintah kolonial yang berusaha berkuasa membuat para pengusaha pribumi menjadi aparatur pemerintah kolonial dan tidak lagi mendapatkan penghasilan dan upeti seperti sebelumnya. Pendapatan mereka digaji dengan gaji menurut ketentuan pemerintah kolonial. Akibatnya, penghasilan mereka menurun drastis dari sebelumnya. Sampai saat ini pun, kadangkala Eropa tetap menjadi kunci permainan dagang dunia, karena Eropa telah menyatukan diri dalam Uni Eropa. Dampak di bidang budaya. Di bidang budaya, masyarakat Eropa membuat bangsa Indonesia meniru model-model Eropa baik baju ataupun rambut. Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, bangsa Eropa masih mempengaruhi model-model penampilan orang Indonesia. Namun, di kehidupan yang sekarang, masyarakat seharusnya sudah dapat menyaring mana model yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan mana yang tidak sesuai.